bertemu kembali di channelnya Kampung Cyber dalam acara ngobrol bareng Kampung Cyber. Dan untuk malam ini kita kerawan tamu. Salah satu rekan sing ketemune ya ning dalan itu Mas Agung Hari Pujiarso. Engko ben dibenerin lah nek jenenge salah. Selamat malam Mas Agung. Selamat malam. Dibuka dulu boleh ya? Dibuka dulu. Nanti enggak ketok Agung sing endi anu. Macae Gajah Mada soalnya. Macae kayak Gajah Mada. Lah ini Mas Agung saya kenalnya ya Agung gitu aja, terkadang kenalnya Simbah. Nah, ini mungkin memperkenalkan diri dulu. Mas Agung siapa sing saya sampaikan di depan tadi benar atau tidak? Ya. Alamatnya ngendi dan lain sebagainya. Monggo Mas Agung. Ya, terima kasih sebelumnya atas waktu yang telah diberikan untuk sobat-sobat ngobrol sekalian. Perkenalkan, nama saya Agung Hari Pujiarso. Kalau dulu itu sering nama julukan apa nama tenar keren, nama julukan ya boleh kan. Karena gitu. Ketenaran saya itu dari tahun ke tahun itu beda-beda. Jadi kalau di era-era saya sekolah ataupun masih sekolah atau setelah berkumpul zaman muda dulu itu panggilan saya itu Simbah. Cuman tapi enggak setua saya kan? Oh, enggak. Simbah gitu ya. Oke, terus pergeseran waktu ada dipanggil waktu, Agung siapa? Saya dipanggil AG saja. Blitar berarti ya. AG. Ya, boleh lah. Bagus itu. AG kan belum tentu Agung, tapi bisa nek AG plat motor ya AG itu identik dengan Blitar. Oh iya. Ya kan gitu ya. Tak pakai itu aja buat alasan AG Blitar gitu ya. Oh iya. AG. Agung Blitar. Masuk. Oke. Terus alamat sekarang? Untuk alamat saya sekarang berdomisili di Sumber Diren Garum ya. Ya. Dekat dengan Taman Sukarni mungkin ya. Kisaran ke barat kurang lebih 300 meter lah selatan jalan. Di situ tempat saya. Dan tentunya begini Sobat Cyber, Mas Agung rawuh ke sini itu tentu ada sesuatu kan begitu ya. Enggak yang jelas kan kalau di ngobrol itu yang kita hadirkan atau yang rawuh ke sini biasanya yang kita ajak ngobrol itu kan enak sesuatu yang akan selalu kita tanya. Beliau itu siapa sebenarnya kan begitu ya. Saya kenal panjenengan kan gitu ya. Saya kenal panjenengan itu mungkin belum ada dua tahun ya Mas Agung ya. Mungkin baru 2 tahun berjalan ya. Iya. Waktu saya dolan ke sana ngumbahne mobil yang jelas. Awalnya ngumbahne mobil terus disiapi kopi kan gitu ya akhirnya ngumbah mobil karo ngopi kan gitu. Jadi nek nang kene kan ngobrol Kampung Cyber kan gitu ya. Nanti ada kopi juga bisa diiling. Jadi kesan pertama di belakang ternyata banyak sekali perlengkapan gitu. Banyak sekali perlengkapan terus akhirnya saya tahu bahwa Mas Agung ini punya salah satu usaha kan gitu ya. Usaha di bidang mungkin konveksi atau mungkin di persablunan atau apalah, monggo nanti jenengan cerita sendiri. Namanya Kronikita gitu ya. Iya, betul sekali. Nah itu mungkin bisa dikulik dulu Mas Agung, Mas diceritakan dulu bagaimana toh sebenarnya kok ada atau kok milih nama Kronikita, sejarahnya atau mungkin nek sejarah itu kelihatannya usahanya memang sudah alhamdulillah sudah lumayan berkembang ya. Nah, awalnya bagaimana nih Kronikita ini awalnya? Waduh, ini mohon maaf Pak Eka, ini mau tanya untuk durasi di ngobrol itu berapa jam ini? Karena sampean sak lose Mas ini. Wah, kalau ngomongin sejarah saya itu wis lama sekali itu loh. Panjang kali lebar. Enggak apa-apa. Pasti nanti tangis-tangisan, enggak sedih saya. Tapi ada sedihnya, ada dukanya kan, ya, ada senengnya kan gitu ya. Semangat yang harus berkorban. Iya. Jadi begini. Awal mula Kronikita itu enggak langsung
bernama Kronik Kita. Mengambil nama Kronik Kita. Ada fase-fase sebelum Kronik Kita itu berdiri. Akhirnya menjadi sebuah nama sekarang ini kan itu ya, nggih. Karena kalau Kronik Kita itu kan mencakup nama usaha saya sendiri. Tapi tanpa berdirinya Kronik Kita itu ada hubungan dari sejarah-sejarah masa lalu hingga tercetus terwujud. Jadi berangkatnya kan dulu belum sendiri. Belum. Dulu masih dengan beberapa teman, masih bersama-sama dan lain sebagainya, dan itu akhirnya ada fasenya kan itu ya, ada fasenya sehingga sekarang sudah memberanikan diri untuk berdiri sendiri dengan nama Kronik Kita. Ayo terus iki sadurunge Kronik Kita nek jeneng opo ae kan gitu kan. Ini awal mula konveksi. Awal mula konveksi dulu. Nek awal mula liyane engko sik itu lho. Jadi gini Pak Eka. Saya itu cerita saya itu berawal dari SMP. SMP sekitar saya lulus itu tahun 99. Ingat saya kelas 2 SMP itu saya sudah berkomunitas. Tapi pada waktu itu yang namanya komunitas ilegal itu pokoknya yang berkumpul itu loh. Pokoknya ngumpul bareng sama temen gitu ya. Dan berkomuni gitu ya. Dengan style-style yang di era zaman dulu itu wis orang tua itu pasti jangan gumbulan sama mereka lah. Karena pasti di era itu kan banyak orang itu melihat segi baiknya orang itu masih dalam dilihat dari penampilan saja. Dan di era-era itu lagi rame-ramenya di Blitar itu lagi rame-ramenya punk. Sing sok ning dalan kuwi berarti ya. Yang rambutnya jebrak-jebrak. Rambut asli ya jebrak. Seperti itu. Jadi setelah saya berkomunitas di punk itu, saya mempunyai band. Dan band itu sempat duwe band barang berarti. Iya, karena awal sablon itu tidak lepas dari berdirinya band itu. Mungkin kalau saya dulu tidak punya band mungkin tidak akan nyablon. Ngono ya. Jadi awalnya paham. Biasanya anak punk band indie kan gitu ya. Iya. Jadi dulu itu band saya itu kan sering main keluar kota, di dalam kota itu diundang untuk kawan-kawan di sana. Jadi setelah lama waktu itu saya berpikiran bahwasanya gimana supaya kawan-kawan luar kota ataupun dalam kota itu mengenal band saya. Nggih, ya. Dalam artian dengan timbul mereka kenal dengan saya itu akan terjadi sebuah kayak fans komunikasi. Bukan fan. Saya enggak seperti itu enggak. Itu salah satu trik saya untuk menjerat merangkap ini agak aja kata-katanya agak ekstrim aja dijaring ngono ya. Menerkam seperti itu. Menjaring itu dengan band itu. Jadi setiap saya ada gigs ngeband itu saya bikin stiker dulu awalnya ya stiker saya dibagi-bagikan gitu ya. Enggak, kalau dibagi-bagikan ya enggak cukup. Kita main disebar aja nanti ada keroyokan gitu. Ya. So kok main dumbulne. Jadi setelah itu stikernya itu apa nama bandnya masih nama band saya. Nama band saya. Diceritane carane promosi band zaman dhisik ngono kuwi itu ya. Oke ya. Lanjut. Setelah itu saya bikin stiker lagi dan akhirnya dari kawan-kawan komunitas itu tadi timbul tanya. Mbah, awakmu kok iso nggawe stiker piye carane? Padahal waktu itu enggak nggawe ya. Di era
tahun itu Pak beda dengan sekarang. Di era-era saya itu untuk ilmu sablon menyablon itu masih disimpan banget ya. Enggak oleh. Dapurnya itu dikunci rapat. Jadi enggak boleh. Saya dulu itu mau belajar sablon itu waduh sulit, lebih lama dari sekarang. Dulu komputer kan yo masih jarang-jarang. Jarang iso yo iso gitu nggih apa kan itu ya. Dan prosesnya desain juga belum kan gitu ya. Wes kalau diceritakan prosesnya itu enggak habis nanti. Iya. Jadi singkat cerita wes saya itu berpikiran orang-orang masa sih saya nggak bisa, orang yang tidak bisa dilihat aja dipelajari bisa, masa sih barang ketok nggak bisa dipelajari gitu nggak bisa dipelajari itu prinsip saya itu. Pada waktu itu saya terus mencari wes dengan kegagalan itu akhirnya saya bisa membuat sebuah stiker itu tadi. Gawe dhewe pisan. Bikin sendiri. Oh, ya. Lah akhirnya bikin sendiri, teman-teman pengen, ayo sini tak apa itu? Tak bikinkan, kamu beli kertas sendiri saja. Lu tak sablone kan gitu. Ben tambah lancar saya yo ngopi dhisik Mas Agung. Padahal itu alasan saya saja. Supaya saya tuh jam terbangnya nyablon itu loh Pak Eka. Dijak ngopi dhisik lho. Heeh, karo ngrokokan ngono lho. Ben tambah lancar awake dhewe ngene jagungan. Sajane asik. Jadi awalnya adalah karena salah satu tujuannya untuk memperkenalkan band juga nyablon stiker, terus kemudian belajar sendiri untuk piye carane iso nyablon kan gitu ya. Terus akhirnya teman-teman ditawari, yuk saiki nyablon ning kene ben aku ya tambah lancar. Asline kan ngono to. Ben tambah lancar lek nyablon ngono. Di era dulu saya masih punya gengsi. Saya enggak nawari. Jadi teman-teman gimana caranya teman-teman itu datang ke saya? Karena kan saya tahu di era itu yang nyablon itu aduh sulit. Di era tahun 99 itu ilmu sablon itu masih mahal itu ya. Kalau mahal sih mungkin kita bisa beli. Itu enggak boleh itu terus gimana? Akhirnya saya bisa teman-teman. Nah, dari situ saya berpikiran siapa yang niat datang ke sini ya tak ajarin. Karena saya dulu benci ilmu gitu aja kok enggak ditular-tularne gitu ditularkan. Begitu saya bisa akhirnya saya kasihkan kepada kawan-kawan yang pengen belajar. Katanya kan ilmu itu jika diberikan pada orang lain digawa sampai mati ngono jare lho Mas Wi. Status ngono kae. Beramalah dengan ilmu ngono kae ya. Itu siap. Lah terus akhirnya jeneng kuwi mau piye? Lah iki orang kecekel lho iki mau jeneng kuwi mau. Nah, terus akhirnya kita berkumpul. Ya iseng-iseng wong ya cuman pengangguran, kita sering ngobrol, gitaran di pasar Garum itu. Pasar Garum. Oh, Pasar Garum. Gitaran akhirnya wis ngobrol ndak karuan itu akhirnya tercetus sebuah ide dengan nama pertama itu Garum Tersenyum. Karena pada waktu itu kan kita lokalan Garum aja dulu. Masih komunitas di teman-teman Garum saja ya. Intinya ya konco sak desa apa sak kecamatan lah lingkupnya seperti itu. Setelah lambat laun kok semakin banyak kawan-kawan dari luar kota datang ke tahun piro Mas Garum Tersenyum itu? Garum Tersenyum sekitar 99-an Pak Eka. 99-an ya. Di Facebook ada nanti bisa. Iya, tak golekane ya. Ceritane ngene gitu ya. Terus setelah itu terus kita sudah banyak teman, banyak komunitas yang gabung yang sering berinteraksi gitu ya. Akhirnya semakin besar kan gitu. Tentunya nek kogur lokalan Garum Tersenyum kan ya kurang asik kan gitu ya. Terus berubah lagi kita mengambil nama Nikita Jibril Komunike. Ini rodok keren lah maksudnya. Komunike. Iki enek Jibril barang iki. Mestinya ada sebuah makna di situ. Ya kalau saya itu memaknainya gimana kawan-kawan dengan kata-kata?
ini dulu ya dirapatkan Pak Eka. Wes, rame. tapi rapat alapang. Biasanya enggak jenenge ngono kuwi. Iya, enggak sampai tapi enggak jutus-jutusan. Enggak sampai lemparan kursi enggak aman. Rapate rapat biasa ya. Engkel-engkelan tapi isik santun ya. Oh iya. Dan pada intinya seperti itu. Saya bisa menilai bahwa kebahagiaan saya yang sesungguhnya itu pada era-era itu. Saya bebas, los gitu loh maksudnya. Tapi enggak ada beban di era-era itu. Dan kita pengambilan nama Nikita Jibril Community ke itu pun mempunyai makna sebenarnya enggak ribet-ribet amat ya sebenarnya. Nikita ini loh kita. Nikita ini loh kita. Pikir kau Nikita terus ini Rasido tak sebut. Kok kena. Kalau Jibril itu kita mengambil dari filosofi penyampai pesan. Ditambahi baik lah. Baik. Jadi komunike itu berasal dari dulu itu seingat saya itu bahasa Jerman apa mana. Komunike itu komunitas. Berarti maknanya atau kasarane tembung wih apa neh iki. Nikita Jibril Komunike ya. Berarti itu adalah komunitas. Ya, ini loh kita komunitas penyampai pesan baik kan gitu ya. Oh, berarti itu menurut kita. Menurut teman-teman. Dan itu gabungan dari berbagai macam teman dalam arti dari berbagai daerah, dari berbagai latar belakang pendidikan, latar belakang orang tua dan lain sebagainya berkumpul di situ gitu ya. Terus sekretariatnya memang di Garum itu atau di mana waktu itu? Apa ora enek sekretariat terus pokoknya ngumpul neng titik iki gitu? Ya dulu awalnya seperti itu, kita nggak ada sekretariatan seperti wong kita ya cuman nongkrong kadang-kadang ya nongkrong itu diusir gitu aja. Ya sampai ngono barang udah. Iya, cuman kan dulu itu kan karena kita itu sering dipandang sebelah mata kan karena style kita toh. Cara berpakaian kita yang aneh-aneh. Menurut masyarakat awam, menurut masyarakat awam bahwa anak-anak pang itu style pakaiannya yang aneh gitu ya. Style pakaiannya yang mungkin enggak seperti anak-anak yang lain kan gitu. Dan itu mungkin ini ganggu pandangan kan gitu ya. Tapi menurut teman-teman di komunitas sendiri mungkin ini sebuah style berpakaian dulu kan ya, style berpakaian, dan di situ mencari identitas atau jati diri. Tapi sebenarnya begini, apakah sebenarnya anak-anak pang itu hanya sebatas di style pakaian? Kalau kita menilai dari situ ya kembalikan kepada individunya masing-masing. Kita nggak bisa menjas pang itu harus gini, enggak. Yang intinya pang itu kalau kamu berbuat sesuatu, bertanggung jawablah dengan apa yang kamu perbuat gitu aja, sepele gitu. Jadi aja. Tidak sekedar aku berpakaian seperti ini itu anak pang gitu ya. Ini bercerita tentang saya. Kalau saya dulu emang orangnya itu seneng yang aneh-aneh. Jadi saya dulu waktu SMP, bayangan SMP. Waduh. Dulu itu rambut saya sudah saya semir kuning. Ya? Tapi aku ra semiran lho iki, Mas. Jadi aku dianggap anak pang tuwek ya ciloko iki kok. Dulu kan ngetrennya kan budaya itu kan dengan style rambut. Waktu tahun-tahun itu memang untuk anak muda terus menyemir rambutnya dengan corak-corak warna yang agak mungkin warnanya agak lain atau agak berwarna bagaimana itu kan biasanya dianggap atau dipandang itu kok ngini ya gitu. Padahal sekarang udah banyak anak-anak untuk, dan itu belum tentu anak pang kan sekarang. Nah, maksud saya begini, kan pang itu tidak sekedar style di pakaian sebenarnya. Iya. Karena jiwa pang itu kan kalau saya sempat membaca ya, pang ini berasal dari Inggris menurut yang saya baca.
munculnya di tahun 1975 kalau nggak salah, kan jenengan luruskan. Terus semangatnya di situ adalah semangat untuk melakukan sesuatu dengan dirinya sendiri atau kemampuan dirinya sendiri. Nek basa Inggrisnya apa ya? Do it yourself ya. Itu yang kita pegang. Itu kan yang menjadi pegangan. Sehingga kemandirian semangat untuk bisa memunculkan potensi yang ada di diri masing-masing, karena selama ini saya mengenal atau tahu teman-teman yang dulunya di zaman mudanya itu senang seperti itu, senang di dunia punk itu sing sekarang mapan. Padahal kalau punk itu ada kata-kata anti kemapanan dan lain sebagainya, sing sekarang mapan dari sisi ekonomi, sisi pekerjaan dan sebagainya banyak gitu loh. Ada contoh lagi nanti, yo mbuh kudulan rene apa ora iki jane ya tak arep-arep, tapi bocah sik loro jare keplengkang jare. Mas Rembes jare keplengkang itu. Lah tentunya terus dari hal itu, apakah memang itu yang menjadikan satu pijakan panjenengan, terus akhirnya dari tadi yang awalnya bernama Nikita Jibril Komunike, terus akhirnya berubah menjadi Kroni kita atau mungkin sebelum Kroni kita, dari fase Nikita Jibril Komunike terus ke Kroni kita ini ada fase lagi, atau memang sudah langsung ke sana, atau mungkin karena teman-teman wis iki wis awake dhewe saya umur iki, terus akhirnya yuk berjuang ke dunia passionnya masing-masing, terus akhirnya membubarkan diri itu bukan berarti bubar jalan terus nggak pernah berkomunikasi, enggak, tapi bubar jalan untuk mencari potensi atau passion masing-masing, terus akhirnya jenengan memutuskan itu ngono apa piye jane? Ya salah satunya seperti itu juga terjadi. Karena memang wis konco-konco wis merasa yuk berarti kita sudah masanya. Ya intinya dulu itu seperti apa ya? Di base camp itu seperti apa istilahnya? Kalau mondok itu kok ya terlalu apa? Bukanlah, maksudnya les ya, ngono les apa ya? Neng camp-caman kita. Ya sebagai sarana berproses untuk apa ya? Untuk bisa mendapatkan jati dirinya dan memperoleh passion. Jane aku passion urip kuwi nang ndi sih kan itu. Karena begini, dari teman-teman di komunitas punk itu kan rata-rata mesti iso nyekel alat musik. Rata-rata yang saya tahu raketang, mbuh kencrungan, mbuh ketipungan, mbuh apa, rata-rata mereka bisa bermain musik. Terus untuk mendukung proses bermusiknya, gitu ya, nguripi musikane iki, terus akhirnya kan ada yang nyablon, nyetak kaos itu dan lain sebagainya. Lah, tapi ada juga teman-teman yang di komunitas ini sing yo seneng belajar di dunia teknologi informasi. Terus akhirnya saiki ya enek sing dadi programmer dan lain sebagainya. Terus mungkin ada juga yang bergelut di dunia wisata dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya banyak, dan passion jenengan kebetulan kan di situ kan gitu ya. Lah, kira-kira untuk berubah menjadi Kroni kita itu tahun piro Mas? Dari perubahan menjadi Kroni kita itu sekitar tahun 2010. Belum suwi berarti ya? Belum. 2010 sekarang 2021 ya 11 tahun lah. 11 tahun berjalan. Nah, saiki gini, dengan nama Kroni kita. Nah, ini kan mestinya juga nek makna lain ini. Akan berbeda dengan yang ini tadi, yang awal tadi. Tapi agak tak serempet-serempet nih sedikit lah. Oh, yo. Itu kira-kira maknanya apa? Kalau Kroni kita sendiri itu sebenarnya usaha saya pribadi. Usaha saya pribadi yang apa itu, dimana saya tidak ingin melupakan sejarah-sejarah dulu. Jadi, berprosesnya dengan teman-teman. Jadi semoga saja dengan nama Kroni kita ini bisa memberi semangat saya untuk kedepannya. Amin. Nah, intinya Kroni kita itu berarti bahwa Kroni itu ya teman, rekan, lebih asik